Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang BEP atau Break Even Point, atau bisa juga disebut dengan analisis titik impas. Jadi ada suatu keadaan di mana suatu usaha itu tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Jadi antara jumlah laba atau untung dengan biaya yang dikeluarkan itu seimbang atau sama. Jadi tidak ada untung dan tidak rugi juga. Itu BEP ya. Nah, di sini untuk perhitungan BEP yang mempengaruhi adalah biaya tetap atau fixed cost, lalu ada biaya variabel, dan yang ketiga adalah harga jual. Nah, kalau kemarin sudah menghitung harga jual produknya, maka kita bisa menghitung BEP-nya berapa. Lalu yang keempat adalah pendapatan atau pemasukan dari jualannya itu berapa, lalu laba atau profit ya. Nah, terus di sini rumusnya itu sebenarnya cuma ada dua, yaitu yang pertama BEP dalam rupiah dan yang kedua adalah BEP dalam unit. Nah, di sini untuk BEP dalam unit di sini saya sertakan dua rumus ya. Jadi BEP dalam unit itu sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Atau misalkan diketahui margin kontribusi per unit, maka rumusnya untuk BEP dalam unit adalah biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Sedangkan untuk BEP dalam rupiah, ini juga saya sertakan dua ya. Yang pertama adalah biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit dibagi harga per unit. Atau bisa juga harga jual per unit dikali BEP per unit. Nah, kalau untuk menghitung margin kontribusi itu dari total penjualan dikurangi biaya variabel. Nah, di sini saya sertakan latihan soalnya untuk dikerjakan. Itu jadi misalnya diketahui sebuah perusahaan X itu biaya tetap atau fixed cost-nya sebulan itu sebesar 140 juta. Di sini saya sertakan detail biaya yang dikeluarkan secara totalnya 140 juta. Lalu saya sertakan juga biaya variabel per unitnya adalah 75.000. Nah, 75.000 itu detailnya saya sertakan di sini ya. Ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya lain. Lalu harga jual per unitnya yang ditentukan adalah sebesar 95.000. Nah, coba dihitung berapa tingkat BEP usaha tersebut, baik dalam unit maupun dalam rupiah. Lalu di sini saya kasih contoh soal untuk menghitung BEP laba. Jadi misalnya sebagai manajer atau pemilik usaha, kita bisa menambahkan laba yang ditargetkan dengan biaya tetap yang kita miliki. Misalnya, target laba atau profitnya itu sebulan 60 juta. Jadi berapa minimal penjualan yang harus dicapai? Nah, rumusnya adalah BEP laba sama dengan biaya tetap ditambah target labanya. Lalu nanti dibagi dengan harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, ini contoh kasusnya tadi adalah 60 juta. Dengan tadi biaya fixed cost-nya 140 juta. Lalu target laba di sini yang sudah kita tentukan sebesar 60 juta. Harga jual 95.000 dikurangi biaya variabelnya per unit adalah 75.000. Setelah dihitung-hitung ternyata untuk target laba sebesar 60 juta itu minimal penjualan yang harus dicapai adalah 10.000 unit. Itu. Lalu untuk latihan soal selanjutnya di sini juga sudah saya sertakan. Misalnya ada seorang akuntan manajer perusahaan ABC di sini ya. Apa namanya ya? Bertanggung jawab untuk operasional produksi dan persediaan stok barang. Jadi dia ingin menutup biaya operasional sebesar 50 juta. Lalu laba atau profitnya yang ingin didapatkan adalah 20 juta. Nah, di sini saya sertakan
biaya variabelnya per unit adalah Rp30.000, lalu harga jual per unitnya adalah Rp50.000. Nah, bagaimana perhitungan dari BEP dalam unit dan dalam rupiahnya, serta harus terjual berapa unit supaya mendapatkan laba. Nah, itu bisa dihitung juga ya, latihan soal. Nah, di sini ada lagi latihan soalnya. Misalnya si A itu punya bisnis toko, lalu biaya tetap yang dibutuhkan dalam bisnisnya adalah per bulannya 10 juta, lalu biaya variabel per unit produknya adalah 10.000, sedangkan harga jual makanan tersebut adalah 20.000. Jadi berapa BEP unit dan BEP rupiahnya? Nah, coba dikerjakan. Lalu yang terakhir adalah waktu balik modal. Ini adalah usaha franchise ya. Modal 900 juta dengan kontrak 5 tahun. Sini omsetnya yang mau dicapai adalah 5 juta per hari. Lalu ada harga bahan bakunya sekian. Nah, ini sudah saya beri hitung-hitungannya. Lalu coba dihitung laba bersih dari usaha tersebut atau net income serta berapa BEP balik modalnya. Jadi berapa lama waktunya. Ini coba latihan soal ya dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.